Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, yang mana beliau merupakan Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Ustadz telah terhubung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dan tak lupa kita doakan juga semoga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan nasihat singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah masuk di penghujung pekan kedua dari bulan Ramadan ini. Dan besok kita memasuki pekan yang ketiga. Sehingga dengan demikian setengah dari bulan yang mulia ini sudah kita lewati. Sangat cepat terasa. Namun demikianlah sunnatullah. Ya, apa yang akan kita hadapi nanti itu adalah dekat. Ya. Nah, setelah bulan Ramadan tentunya kita akan memasuki bulan Syawal yang diawali dengan Yaumul Id, Hari Raya Idul Fitr. Ada beberapa sunnah dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan pada Yaumul Id. Yang pertama adalah pada malam Yaumul Id menjelang 1 Syawal, kita disunnahkan sekaligus juga diwajibkan untuk membayar zakatul fitr. Zakatul fitr adalah kewajiban bagi setiap orang merdeka, ya, ataupun laki-laki ataupun perempuan, dewasa, anak-anak, setiap muslim diwajibkan yang masih hidup di malam hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa makanan pokok, ya, seperti kalau di Indonesia ya beras. Dan berapa kadarnya? Kadarnya adalah 1 sa', sekitar 2,5 liter. Silahkan ditakar, kemudian dikonversikan ke dalam timbangan. Intinya sekitar 2,5 liter volumenya. Itulah zakat yang wajib dibayarkan bagi setiap muslim. Kalau kepala keluarga, ya dia membayarkan untuk dirinya dan untuk anggota keluarga yang dia nafkahi. Entah itu orang tuanya, istrinya, anaknya, adiknya, pokoknya yang dia nafkahi, dia bayarkan zakatnya. 1 sa'.
dan disunnahkan membayarkannya mulai yang waktu yang paling afdal adalah di terbit fajar atau ketika berangkat seseorang jalan keluar dari rumahnya menuju tempat sholatul Id. Namun dibolehkan semalam atau 2 malam, sehari atau 2 hari sebelum Yaumul Id. Dan tidak boleh ditunda sampai selesai sholatul Id. Karena begitu dia selesai sholatul Id, maka tidak lagi dianggap sebagai zakat, namun sebagai sedekah biasa. Siapa yang berhak menerima zakat ini? Menurut jumhurul ulama, asnaf penerima zakatnya sama dengan asnaf penerima zakatul mal. Ya, tidak hanya pada kalangan fuqara dan masakin, namun juga boleh kepada golongan-golongan lain yang jumlahnya 8 golongan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Yaumul Id kita diharamkan untuk berpuasa. Sehingga sunnahnya begitu terbit fajar itu kita tidak puasa. Bukan sunnah ya, wajib kita tidak puasa, dan disunnahkan kita makan dulu sebelum kita sholat. Nabi SAW menyunnahkan kita untuk memakan beberapa butir kurma dalam bilangan yang ganjil. Wa kana ya'kuluhunna witran. Beliau memakan dalam jumlah yang ganjil. 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan itu dimakan sebelum sholatul Id. Jadi silakan bawa kurma, kemudian berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka bisa mendapatkan sunnah ini. Kemudian juga yang disunnahkan pada Yaumul Id adalah kita mandi terlebih dahulu, kemudian mengenakan pakaian yang terbaik yang kita siapkan. Dan kita berangkat ke lapangan sholatul Id. Karena sunnahnya sholat di lapangan. Boleh sholat di masjid, namun sunnahnya adalah sholat di lapangan. Makanya Nabi SAW setiap kali sholatul Id, beliau selalu sholat di lapangan. Beliau tinggalkan Masjid Nabawi yang kita semua tahu betapa besar fadilah sholat di Masjid Nabawi, tapi beliau tinggalkan dan beliau sholat di luar Masjid Nabawi. Karena sholatul Id adalah salah satu syiar, sehingga dengan dilakukan di lapangan, syiar itu akan semakin jelas. Disunnahkan juga kita melewati jalan yang berbeda antara keberangkatan dengan kepulangan, jika itu memang memungkinkan. Demikian ini agar kaum muslimin lebih menyebar di berbagai pelosok daerah ya, dan semakin nampak syiarnya. Kemudian termasuk yang disunnahkan adalah berbahagia pada hari ini ya, makan-makan ya, berbahagia, menikmati hari raya, bukan bersedih ya. Ada sebagian orang yang ketika Yaumul Id dia bersedih. Nah, ini tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah dia berbahagia. Kemudian di bulan Syawal, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak berarti bulan ini kemudian kita meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan secara total, tidak. Masih ada ibadah siyam sebanyak 6 hari di bulan Syawal, yang ini juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr." Siapa yang telah menunaikan puasanya di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti dia puasa sepanjang tahun atau setahun suntuk. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita telah berpuasa 1 bulan, dan Allah SWT itu melipat gandakan amal ibadah kita minimal dengan 10 kali. Jadi seakan-akan kita puasa selama 10 bulan. Adapun 6 hari itu juga dikali 10 menjadi 60 alias 2 bulan. Berarti 1 tahun. Kalau tahun depan kita ketemu bulan Ramadan lagi dan kita mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti tahun depan kita seakan-akan sudah puasa setahun, dan demikian seterusnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sunnah ya para pemirsa, tidak diwajibkan, sunnah.
Jadi kita melaksanakannya dengan keyakinan itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah kita harus menyelesaikan puasa Ramadan kita dulu bagi yang punya hutang karena sakit, safar, atau wanita itu haid atau menyusui dan sebagainya? Maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia harus selesaikan dulu puasa Ramadannya. Namun ada yang mengatakan tidak harus demikian. Karena puasa Ramadan ini waktunya luas. Ketika tidak bisa diselesaikan di bulan Ramadan karena ada udzur syar'i, maka dia bisa diqadha di hari-hari yang lain sepanjang belum tiba bulan Ramadan berikutnya, ya. Walaupun ketika sudah tiba bulan Ramadan berikutnya, tetap dia wajib mengqadha apa yang belum dia qadha, namun dia masih ada kelonggaran waktu yang lumayan panjang, ya, 11 bulan. Sehingga waktunya lebih luas daripada puasa di bulan Syawal yang tidak bisa diqadha di bulan lainnya. Sehingga ketika seseorang memang belum bisa menyelesaikan hutang puasanya di bulan Ramadan dan dia ingin mendahulukan Syawal, insya Allah itu tidak menggugurkan fadilahnya. Mungkin itu sekelumit nasihat seputar bulan Syawal, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan juga kami sampaikan bahwasanya kami hanya menerima pertanyaan melalui WhatsApp call dan kami tidak menerima pertanyaan melalui chat WhatsApp. Baik Ustadz, kita mulai pertanyaan dari website terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Ummu Jafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa berikan nikmat, sehat, serta selalu dalam penjagaan Allah kepada Ustadz. Amin ya Rabb. Izin bertanya, bagaimana cara agar selalu waras menghadapi suami yang cuek dengan agama, anak, dan istri, dan selalu waras mengurus anak yang spesial atau disabilitas? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, tidak kita ragukan ya bahwa setiap orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya sebagai orang beriman. Ini sudah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus fahami dulu aturan mainnya seperti apa. Berangkat dari sini, Allah pasti akan memberikan ujian, dan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi, fa in kana fi dinihi sawabatun zida fi bala'i. Seseorang akan diuji sesuai dengan kesolidan agamanya. Makin solid dia dalam beragama, makin ditambah ujiannya. Dan ditambahnya ujian ini bukan karena Allah tidak suka dengannya, bukan, karena itulah sunnatullah. Tidak akan diterima iman seseorang sebelum dia bisa membuktikannya dengan lulus ujian. Yaqulullah azza wa jalla, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku sebagai orang beriman tanpa diuji? Tidak ada ceritanya. Yang kedua, ukhti fillah barakallahu fik, sadari bahwa Allah tidak menguji kita melainkan sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Ya, kalau ditanya siapa yang mau dikasih musibah, nggak ada yang mau. Maunya dikasih nikmat. Padahal nikmat itu juga bagian dari ujian. Namun bagi orang-orang yang bisa menyikapi nikmat, adapun bagi mereka yang tidak bisa menyikapi nikmat dengan baik dan benar, maka nikmat adalah azab buat dia. Bagi orang yang bisa menikmati, menyikapi musibah dengan baik dan benar, musibah itu adalah peluang untuk menggugurkan dosa, mengangkat derajat, ya, meningkatkan keimanan, mendekatkan kita kepada Allah. Namun bagi mereka yang tidak bisa menyikapi musibah dengan baik dan benar, maka musibah adalah azab saja buat dia. Jadi yang penting bagaimana kita bisa merubah mindset kita agar musibah ini kita lewati dan mengundang dan menjadi penyebab datangnya ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan kesabaran.
Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kesabaran, dan sabar adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya tidak dibatasi oleh Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh suami anti itu bukanlah sesuatu yang dibenarkan secara syariat. Jadi kalau suami anti ini cuek dengan agama anak dan istrinya, tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, maka itu dilihat ya, apakah mempertahankan rumah tangga dalam hal ini lebih maslahat, lebih banyak kebaikannya bagi anti, bagi keluarga anti, ataukah menyudahinya yang lebih baik. Ya, ini yang tahu anti sendiri. Adapun pertanyaan tadi sifatnya masih umum, masih global. Saya tidak tahu seberapa besar maslahat yang akan didapatkan dengan mempertahankan pernikahan itu, dan seberapa besar madharat yang akan didapat kalau menyudahi pernikahan itu. Ya, karena cuek dengan agama anak istri itu ya macam-macam penafsirannya ya. Bisa dibilang tidak urus anaknya, mau sholat, mau nggak sholat, mau maksiat, mau taat, dia nggak pedulikan sama sekali, bisa ke arah sana. Bahkan mungkin yang lebih parah lagi, dibiarkan anaknya itu menyimpang secara ideologi, ya, atau dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang akan merusak dirinya. Nah, ini macam-macam. Saya tidak tahu seberapa parah kondisinya, tapi nanti bisa istikharah terlebih dahulu, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik, apakah tetap bersabar, mendoakan, menasihati, ataukah menyudahi, ya. Demikian juga mendidik anak yang disabilitas. Ya sama, konsepnya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita ini diwajibkan untuk ibadah kepada Allah ketika kita senang, maka kita juga wajib beribadah kepada Allah ketika kita susah. Dari masing-masing kondisi itu tetap perintahnya bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah. Ketika senang kita bersyukur kepada Allah. Caranya ya yakini dalam hati bahwasanya ini karena nikmat Allah. Yang kedua, ucapkan, haturkan puji-pujian kepada Allah atas segenap nikmatnya dengan lisan kita. Dan yang ketiga, kita bergunakan nikmat ini untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Adapun ketika kita sedang dalam keadaan mengalami musibah, maka ibadahnya namanya sabar. Dan sabar itu, kata Ibnul Qayyim, rukunnya juga 3. Ya, penopangnya, penyusun itu 3. Yang pertama adalah habsu an-nafs anit tasakhut ala aqdarillah. Menahan diri kita, hati kita ini jangan sampai murka, tidak terima terhadap takdir Allah. Ya sudah ditakdirkan oleh Allah, ya sudah kita terima. Kita ini budak yang diatur oleh Allah, bukan kita yang mengatur Allah. Bukan, kita diatur oleh Allah. Jadi terimalah aturan itu, laksanakan apa yang menjadi kewajiban Anda, dan berharaplah pahala dari Allah SWT. Karena itu pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk Anda. Itu pintu ibadah yang luar biasa yang sedang Allah bukakan untuk Anda. Boleh jadi Anda tidak dibukakan pintu yang lain kecuali ini. Boleh jadi itulah satu-satunya jalan Anda untuk selamat di akhirat. Jadi manfaatkan pintu itu, peluang itu dimanfaatkan. Ya, ada orang yang sholatnya biasa-biasa saja, puasa Ramadannya biasa, sedekah biasa, nggak istimewa di situ dia. Cuman dia ini sabarnya luar biasa dengan musibah-musibah. Berarti itulah pintu surga dia. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ummu Jafid. Baik, terhubung bersama kami penelpon pertama pada pagi hari ini ada Bapak Sandi di Jember. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Baik Bapak, Ya. pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya mungkin 2 pertanyaan. Satu, setelah sholat
fardu, kita jamaah Ustadz. Saya pernah dengar ada hadis itu kita jangan sampai bergerak dari duduk setelah sholat karena ada malaikat di atas kita itu yang meminta ampunan atau maghfirah untuk kita sampai kita bergeser atau kita pindah duduk pun jangan. Katanya seperti itu Ustadz. Itu sahihah hadis tersebut. Itu satu. Yang kedua, bila imam taraweh di dekat masjid saya itu terlalu cepat Ustadz, itu sampai sholat ba'diyah isya ndak nutut akhir itu, apa boleh sholat ba'diyah isya itu setelah sholat tarawehnya itu Ustadz, seperti itu mungkin dua itu aja Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terkait dengan hadis itu saya tidak ingat ya derajatnya sahih ataukah tidak, tapi yang jelas itu bukanlah larangan ya, itu maksimal hanyalah anjuran. Kalaupun itu hadisnya sahih, saya tidak ingat terus terang redaksinya maupun derajatnya. Kalaupun ada hadisnya, maka itu tidak melarang. Karena Nabi juga setelah sholat fardu itu beliau berbalik bicara dengan sahabatnya, ya, tidak ada larangan tidak boleh bergerak dari tempatnya, nggak ada. Itu hanya anjuran saja untuk mungkin memanfaatkan waktu-waktu selepas sholat fardu untuk berzikir. Ya. Adapun malaikat memintakan ampunan bagi orang yang menunggu-nunggu waktu sholat, yaitu valid hadisnya, sahih. Ya, selama dia tidak berhadas. Yang saya ingat adalah selama dia tidak batal wudhu. Kemudian terkait dengan sholat ba'diyah isya, karena imamnya terlalu cepat, setelah sholat isya langsung sholat taraweh, boleh nggak diqadha selepas sholat taraweh? Ya tidak ada tuntunannya seperti itu. Kalau memang tidak memungkinkan ya sudah kita taraweh saja, tapi saya tidak pernah menemukan dalil yang menganjurkan supaya ba'diyah isya itu diqadha setelah sholat taraweh. Ya, mudah-mudahan dengan sholat tarawih itu sendiri sudah tercatat pahala qiyamul lail yang tidak kalah dengan pahala sholat rawatib. Atau jika memang ada masjid lain yang lebih santai, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, ya antum bisa jadikan masjid lain itu sebagai tempat sholat antum, sholat isyanya maupun sholat tarawih berjamaahnya. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Sandi di Jember. Kembali kita ke pertanyaan dari website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tony. Pertanyaannya berkaitan dengan eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaannya. Eutanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Eutanasia dapat dilakukan pada pasien yang menderita penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan, mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan, seperti mengidap kanker. Eutanasia dapat dilakukan dengan cara menghentikan pengobatan atau melepas alat bantu pernafasan, dan atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pasien yang dapat mematikan secara tenang atau tanpa penderitaan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang eutanasia ditinjau dari hukum agama dan hak asasi manusia? Jazakumullahu khairan. Iya, cukup dari hukum agama saja ya. Kita nggak usah bicara tentang hak asasi manusia, karena manusia ini macam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Apalah artinya sudut pandang mereka-mereka itu yang tidak dibimbing oleh syariat ya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana sudut pandang Islam itu sendiri. Taib. Eutanasia ini bisa masuk kategori bunuh diri. Ya, dari beberapa contohnya tadi dan alasannya, ada yang jelas itu masuk kategori bunuh diri. Memasukkan sesuatu untuk mematikan, itu bunuh diri namanya. Atas permintaan, jelas sekali. Dia akan matinya su'ul khatimah. Ya. Dan itu bukan solusi. Justru itu menambahkan beban penderitaan. Tidak hanya di dunia, di akhirat dia akan terancam dengan penderitaan yang bahkan lebih dahsyat. Kalau seseorang itu minum racun, kata Nabi, man qatala nafsahu bisummin wa man tahassa summan faqatala nafsah fahuwa yatahassaha fil akhirati fin nari khalidan muhalladan fiha abada.
siapa yang bunuh diri dengan minum racun, ya racun itu sesuatu yang mematikan ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Minum itu hanyalah contoh caranya. Mau diinjeksikan, mau dihirup, mau ditelan, mau diminum. Yang jelas itu zat itu mematikan ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dan dia sengaja melakukan itu, maka nanti di akhirat ya, dia akan selalu menenggak racun itu, membunuh dirinya berulang kali. Siapa yang menikam dirinya dengan pisau, maka dia akan menikam dirinya berulang kali. Ya, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk apakah istilahnya dengan eutanasia ya, sepintas sih kayaknya indah gitu, tapi itu mengerikan. Itu adalah bahasa-bahasa syaitan. Ya, syaitan itu memperindah maksiat. Ya, dengan namanya dibikin lembut, ya, atau mungkin dibuatkan paket perundang-undangan yang membolehkan hal itu. Tidak akan merubah hukum Allah itu. Walaupun satu dunia membolehkan itu, yang haram tetap haram. Dan pelaku dosa besar tetap terancam. Sama aja, orang satu dunia mau sepakat, mau nggak sepakat, nggak akan merubah aturan. Adapun kalau tadi disebutkan mencabut alat bantu pernapasan untuk orang-orang memang tidak ada harapan sembuh, maka ini ada tinjauan lain. Ada tinjauan lain. Seperti ketika orang itu mengalami kematian batang otak, di mana batang otak itu adalah organ yang berfungsi untuk mengatur pernapasan. Jadi walaupun kita tidur, kalau batang otak kita masih berfungsi kan kita bernapas, jantung kita juga masih berdenyut. Organ-organ yang tidak kita kontrol secara langsung masih berfungsi. Adapun ketika batang otaknya sudah mati, ya dia nggak bisa lagi menjalankan peran itu. Yang menjalankan peran adalah alat, ya, respirator atau yang semisalnya. Nah, dalam ilmu kedokteran biasanya ini sudah dianggap mati, sudah nggak ada peluang lagi. Ya, ketika memang kondisinya seperti itu, maka tidak ada manfaatnya alat itu tetap terpasang ya. Jadi ada pengecualian dalam hal ini. Tapi tadi yang dicontohkan, saya tidak tahu apakah bisa masuk ke sana ataukah tidak, karena penyakit parah itu kan macam-macam. Ada penyakit parah tapi belum sampai ke tingkat kayak matinya batang otak gitu ya. Ada kemungkinan walaupun kecil seseorang itu masih bisa bertahan melalui masa-masa kritis. Namun ada juga yang menurut ahli-ahli medis yang thiqah, yang muslim, itu sudah tidak ada harapan lagi. Nah, dalam kondisi yang tidak ada harapan lagi, maka pengobatan itu menjadi sesuatu yang diduga kecil bisa memberikan efek. Sehingga tidak ada keharusan seseorang melanjutkan pengobatan dengan cara itu. Apalagi kalau itu dibarengi dengan konsekuensi biaya yang membengkak yang tidak mampu dia tanggung. Tidak di-cover oleh BPJS misalnya. Atau oleh biaya-biaya asuransi yang memang menjadi haknya dia. Tidak di-cover lagi oleh itu. Jadi kalau dia ingin lanjutkan, maka dia harus keluar biaya terus, padahal secara ilmu medis itu kecil sekali kemungkinannya. Maka tidak ada kewajiban dia harus melanjutkan di situ. Ya, wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Pak Tony. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Ujang Ahmad Solihin. Bismillah, afwan izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukumnya karyawan yang masih datang kesiangan? Sudah sering ditegur, padahal saya tidak pernah telat dan hak-hak karyawan tertunaikan dengan baik. Jazakumullahu khairan. Ya, banyak orang yang tidak takut dengan ancaman akhirat,
namun dia lebih takut dengan sanksi dunia. Jadi kalau itu masih terulang-ulang, dibuat aja peraturan, telat sekian menit, dia dipotong gajinya. Nggak ada masalah. Ya, karena seseorang itu punya kewajiban apabila dia memenuhi punya hak apabila dia memenuhi kewajibannya. Akad hubungan kerja ya, akad kerja antara karyawan dengan perusahaan itu juga ada batasan-batasan. Perusahaan berkewajiban membayarkan gaji sekian manakala dia masuk setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ketika salah satunya tidak memenuhi kewajibannya, apakah karyawannya yang sering terlambat ataukah sebaliknya ya, perusahaannya yang tidak memberikan hak karyawan atau membebani di luar yang menjadi tanggungan dia, maka ini namanya kezaliman. Dan kezaliman itu berbahaya bagi keselamatan kita di akhirat. Namun untuk menjaga hak-hak masing-masing, maka diperbolehkan seseorang memberikan sanksi. Ya, jelaskan aja sanksinya. Mulai bulan depan terlambat akan ada potongan gaji atau ada sanksi. Terserahlah sanksinya sesuai dengan apa yang maslahat ya. Intinya tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Saudara Ujang Ahmad Solihin. Baik, pertanyaan berikutnya dari Saudara Sugi di DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah jika saya duduk di tempat seperti tongkrongan atau bioskop atau acara stand up, lalu pembicara bercanda yang mengarah kepada istihza, dan saya hanya membenci dalam hati dan tidak ikut tertawa, namun tidak pergi dari sana, karena biasanya hal tersebut hanya celetukan dan langsung berganti ke topik lain. Apakah boleh saya untuk tetap di sana tanpa pengingkaran secara lisan maupun fisik? Syukran jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik, tidak boleh itu dibiarkan seperti itu, karena diamnya Anda itu tidak diketahui Anda mengingkari atau tidak. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling Anda itu jadi nggak tahu bahwa apa yang diucapkan oleh si fulan ini adalah bentuk istihza. Dia mungkin akan mengulangi kembali atau akan ditiru oleh yang lain. Apalagi jika Anda adalah orang yang dijadikan sebagai panutan, sikap-sikap Anda itu dijadikan sebagai panutan, maka Anda harus menampakkan pengingkaran itu agar kemungkaran yang besar ini tidak menular ke orang yang lain. Ya. Fala tajlis ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk bersama mereka, ya udah bangkit. Walaupun dia sudah lewat ke yang lain, nggak apa-apa, bangkit dulu, tinggalkan dulu. Loh, kamu kemana? Tadi dia melakukan penghinaan terhadap agama. Saya tidak terima. Kalau dia tidak minta maaf dan dia bertaubat, saya tidak akan duduk lagi di sini. Gitu. Ya. Jadi tidak cukup dia beralih topik. Dia beralih topik itu belum tentu dia menyesali kesalahan yang fatal itu. Jadi biarkan orang itu tahu bahwasanya kita ini ada garis merah, ada batasan. Ini bukan mainan, ini bukan olok-olok. Ini sesuatu yang sakral. Kalau seseorang itu menghina lambang negara, dia bisa kena pidana. Maka menghina agama itu kufur, lebih berat lagi. Walaupun tidak ada hukuman di dunia, tapi dia jauh lebih berat. Atahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Engkau mengiranya remeh, padahal di sisi Allah itu besar sekali. Jadi tunjukkan loyalitas kita kepada dinullah, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ajaran Allah, tunjukkan. Dan bahwasanya kita siap memusuhi orang-orang yang melecehkan agama ini. Minimal dengan cara menjauhi dia. Itu minimal. Kalau tetap Anda bermajlis dengan dia, dia akan ulangi lagi besok. Sudah beralih topik, tetap aja di situ. Ya udah akan jadi penyakit masyarakat nanti. Ya. Nah.
Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Sugi di DKI Jakarta. Kembali kami mengajak pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7000 6087. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ingin bertanya Ustadz, mengapa kalau di dalam kajian Ana terasa kenikmatan iman dan merasa iman bertambah, dan setelah di luar kajian kadang-kadang masih bermaksiat? Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, itu sebetulnya sesuatu yang di satu sisi berkurangnya iman setelah kita meninggalkan majelis ilmu itu bukan cuma antum yang merasakan. Abu Bakar As-Siddiq pun merasakan hal yang sama. Ya, pernah suatu ketika Hamzalah Al-Ghasil radhiyallahu anhu mengeluh kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ini ketika bermajlis dengan Rasulullah, beliau cerita tentang jannah, tentang neraka, itu terbayang di mataku. Aku jadi semangat untuk ibadah dan takut kepada neraka. Tapi begitu kita meninggalkan majelisnya Rasulullah, kita kembali ke rumah, ketemu dengan anak istri kita, ya kita kembali lagi ke dunia kita. Bagaimana ini? Ya. Dan Abu Bakar menimpali, saya juga merasakan hal yang sama ternyata. Ayo kita lapor ke Rasulullah. Ya, maka mereka menghadap kepada Rasulullah dan menceritakan perasaan mereka ketika bermajelis dan perasaan mereka kalau sudah pulang lagi. Apa kata Nabi SAW? Ya, intinya itu ya lumrah, sesuatu yang biasa dirasakan oleh manusia, karena iman kita ini yazid wa yanqus. Seandainya kita tidak pernah merasakan hal yang berbeda, seandainya setelah kita keluar dari masjid, kita pulang ketemu anak istri, kembali mengurusi dunia kita, kita masih membawa perasaan yang sama seperti saat kita bermajlis, ya niscaya akan turun malaikat dari langit menyalami kalian. Walakin ya hamdalah sa'ah wa sa'ah. Tapi ya adakan waktu untuk bermajlis, sisakan juga waktu untuk bercengkrama dengan keluarga dalam batasan-batasan yang mubah. Adapun maksiat tetap tidak boleh. Ketika seorang terjumus dalam maksiat, coba dia telaah, dia renungi apa sih yang menyebabkan dia maksiat. Mungkin pergaulan yang salah. Kan kita ketika keluar dari masjid tidak harus kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, tidak. Kita bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, mungkin karena pergaulan sehingga dia terseret lagi kepada maksiat lamanya. Kalau begitu, solusinya jauhi pergaulan dengan mereka. Cari teman-teman yang mengingatkan kita untuk istiqomah. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Bisa juga karena banyak waktu luang yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga orang berpikir berbuat yang macam-macam. Solusinya, sibukkan diri Anda dengan hal yang bermanfaat. Ya, tidak harus dengan sholat, tidak harus dengan zikir, tidak harus dengan baca Quran. Bisa dengan bekerja yang halal untuk mendapatkan penghasilan. Dari situ dia bisa sedekah dengan penghasilannya atau menafkahi anak keluarganya. Itu juga ibadah. Bisa dengan membantu orang lain dengan tenaga yang dia miliki, atau dengan ide-idenya, atau dengan ilmunya, atau dengan relasinya. Banyak yang bisa kita lakukan di waktu-waktu luang kita. Kalau masih bingung juga, ya sudah zikrullah saja. Sesuatu yang enteng tapi pahalanya besar. Perbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat. Ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, diulang-ulang. Atau sholat sunnah mutlak, atau baca Quran. Ya, jadi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, Syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya.
Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudara Abdullah. Pertanyaan berikutnya dari saudari Meila di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebenarnya yang berhak untuk memegang keuangan rumah tangga apakah suami atau istri? Termasuk yang mengatur segala pengeluaran dan belanja rumah tangga. Bagaimana syariat memandangnya? Syukron jazakumullahu khairan. Ya, sebetulnya nggak ada aturan khusus ya setahu Ana. Ini mutlak miliknya siapa atau yang boleh pakai siapa, nggak ada. Yang ada adalah harta itu milik siapa, maka dia yang paling berhak untuk membelanjakannya. Kecuali dia titipkan atau dia amanahkan, dia wakilkan ke orang lain, tolong gunakan harta ini untuk kebutuhan rumah tangga, maka wakil itu menjadi memiliki wewenang dalam hal ini sesuai dengan pesan yang mewakilkan. Nah, sekarang harta siapa yang dimaksud? Kalau hartanya istri, ya istri yang lebih berhak menggunakan hartanya. Tapi kalau itu hartanya suami, ya suami yang lebih berhak mengatur ini untuk apa. Yang penting siapapun yang memiliki harta, aturan syariatnya tidak boleh dilanggar. Jangan digunakan untuk yang haram. Jangan boros dengan harta kita. Perhatikan skala prioritas, yang wajib-wajib ditunaikan dulu, baru yang sunnah hukumnya. Contoh yang wajib adalah menafkahi anak dan istri bagi suami, ya menafkahi orang tua bagi anak yang masih memiliki orang tua yang tidak mampu hidup mandiri. Kemudian yang wajib juga adalah membayar hutang apabila dia berhutang, membayar kafarah apabila dia melakukan pelanggaran yang berkonsekuensi adanya kafarah, atau menunaikan haknya orang lain yang masih dia pegang, entah dititipin barang, ya dia kembalikan barangnya. Intinya dia utamakan yang hukumnya wajib dulu, baru kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya sunnah, sedekah, ya wakaf, kasih hadiah, dan semisalnya. Jadi tidak ada keharusan. Jadi kalau memang urfnya atau tradisinya yang belanja itu, yang pakai uang belanja istri, ya istri juga harus belanja dengan yang bijak, dengan cara yang bijak. Bukan berarti dia boleh memboroskan harta suami, tidak. Tapi kalau suami mengatakan, enggak deh biar saya yang belanja, ya itu hak dia kalau duitnya emang duit dari suami. Tapi kalau itu duit miliknya istri, istri punya pekerjaan misalnya, atau dapat warisan, ya itu haknya istri. Dianjurkan istri minta izin kepada suami untuk menggunakan uang pribadinya, untuk keperluan dia. Tapi itu tidak menjadi sebuah keharusan. Ya, ketika si istri menggunakan uang miliknya sendiri tanpa seizin suami, asalkan untuk hal-hal yang mubah, minimalnya mubah ya, tidak dilarang, maka tidak ada masalah. Nah, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari saudari Meila di Jawa Barat. Taib Ustaz, alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas ilmu dan waktunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa para pemirsa. amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada. Berakhir sudah perjumpaan kita pada live interaktif ini. Kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk Anda yang ingin mengupdate tanya jawab, dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com tanya jawab. Kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci.
atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.